Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'adzakumullahu jami'an. Nuwasil darsana al-yawm. Darsuna al-yawm mazala yata'allaku bi al-adillah anit takdir anil qada wal qadar. Al-an insyaallah sana bahas al-adillah minas sunnah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan bahas sedikit ya dalil-dalil yang berkenaan tentang takdir. Kalau minggu kemarin kita bahasnya dari Al-Qur'an. Kalau minggu ini kita akan bahas sebagian dalil dari As-Sunnah ya. Nah, salah satunya hadis yang panjang ini ya. Hadis Jibril. Itu ada di kitab Arba'in Nawawi. Hadis kedua. Kita langsung ambil syahidnya ya, poin pentingnya aja. Antu minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antara rukun iman adalah engkau beriman kepada takdir Allah, ketetapan dan ketentuan Allah. Yang mana ketetapannya ini bersifat baik atau buruk ya. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini antum dapat rezeki, hari ini antum dapat nilai bagus, apalagi takdir yang baik. Hari ini antum dapat duit, undangan, dapat hadiah, itu semua sudah diatur oleh Allah. Sebaliknya, takdir yang buruk seperti itu juga, antum kena kena kecelakaan, kena musibah, ya na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala bentuk keburukan. Itu semua juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama ya. Ini hadis diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Selanjutnya hadis riwayat Tirmidzi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini riwayatnya dari sahabat Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi kita pernah berkata sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina, tidak beriman seorang hamba ya sampai dia beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, yang takdir baik ataupun takdir buruk ya. Hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sampai dia mengetahui ya. Ini takdirnya benar-benar yakin bahwasannya segala sesuatu yang menimpanya, segala musibah yang menimpanya itu tidak akan meleset sedikit pun. Kita harus percaya itu, kalau Allah sudah berkehendak kita jatuh hari ini dari motor atau jatuh dari sepeda, pasti akan terjadi ya. Wa anna ma akhta'ahu lam yakun yusibahu. Kalau Allah berkehendak juga musibah yang menimpa kita itu akan meleset, maka pasti akan meleset. Contohnya kalau misalkan ya ada bukan dari kita ya, kalau ada seseorang yang misalkan di jalan, ini banyak sering terjadi ya, sering terjadi hampir tabrakan, apalagi hampir jatuh, hampir hilang duitnya, atau peristiwa yang lainnya, hampir terkena reruntuhan rumah, reruntuhan bangunan, itu banyak sering terjadi. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan ya, segala sesuatu yang menimpanya itu meleset, maka meleset ya. Itu harus kita yakini semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini hadis riwayat Tirmizi juga, Tirmizi dan Ahmad ya, dari Ali bin Abi Thalib. Nabi kita pernah berkata, la yu'minu abdun hatta yu'minu bi arba'a, tidak beriman seseorang sampai percaya kepada yang empat ini ya, empat perkara ini. Pertama, syahadat ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah taala. Kemudian wa anni rasulullah ya ba'atsani bil haqq, dan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah yang diutus dengan hak ya, dengan benar. Wa yu'minu bil maut, beriman juga dengan kematian, wa bil ba'as, dan juga kebangkitan di hari kiamat ya, setelah kematian. Wa yu'minu bil qadar, dan beriman kepada qadar ya, takdir. Kemudian hadis yang terakhir,
Rawu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga. An Abi Uzzah radhiyallahu anhu, dari Abi Uzzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasannya Nabi kita pernah berkata, idza qada Allahu li 'abdin an yamuta bi ardin ja'ala lahu ilayya hajah au qala biha hajatun. Kalau Allah berkehendak ya kepada orang itu akan mati, maka Allah jadikan orang yang dikehendaki meninggal itu mendatangi tempat di mana dia akan meninggal. Maksudnya apa? Kalau misalkan Allah mentakdirkan kepada seseorang itu meninggal, contohnya misalkan orang Allah takdirkan meninggal kena gempa. Misalkan kita ini di mana ini, di Kalimantan ya. Tiba-tiba kita itu ingin aja pergi ke tempat yang Allah tempatkan musibah ya. Contohnya kemarin ya, di mana, di Polewali ya, di mana Mamuju juga, Sulawesi Barat itu. Kan orang Kalimantan tuh banyak yang aslinya dari sana ya. Kalau Allah tetapkan dia meninggal itu, bisa jadi ya, salah satu wasilahnya, caranya Allah jadikan dia itu mau mengunjungi tempat bencana itu. Contohnya yang dulu ya, misalkan Jembatan Tenggarong ya, di tahun 2011 itu runtuh, banyak sekali yang meninggal itu. Kalau Allah takdirkan salah satu dari kita meninggal, bukan dari kita ya, mohon maaf. Kalau Allah takdirkan seseorang itu meninggal, maka Allah Allah jadikan dia itu melewati jembatan Mahakam yang yang runtuh itu. Tapi diingat ya, ini salah satu cara ya. Salah satu cara, banyak cara lain Allah membuat kita ini mati, entah itu ya mati di atas ranjang ya, tiba-tiba bangun langsung meninggal. Ada yang seperti itu ya, contohnya sahabat siapa, Khalid bin Walid. Beliau ini Masya Allah ya, berapa kali ikut perang, bahkan perangnya itu melawan Romawi ya, Rum, yang mana pasukan Romawi itu berapa, 200.000 melawan 40.000. Nggak mati nih sahabat Khalid bin Walid ini. Matinya di mana? Matinya di atas ranjang ya. Itu dia takdir Allah ya. Kalau Allah tidak takdirkan kita mati, maka walaupun kita kena bencana alam, kena apa, tidak akan mati ya. Ini juga kalau Allah tetapkan kita mati, walaupun kita ya sehat-sehat aja, jalannya biasa, tiba-tiba langsung mati. Itu dia. Makanya dalam dalam suatu perkataan Arab dikatakan al-mautu la yantaziru istiqomatak. Kematian itu tidak menunggu kapan kita istiqomah, kapan kita konsisten dalam ibadah. Sebaliknya, walakin istiqomatak, akan tetapi istiqomah, konsisten kita dalam beribadah itu yang menunggu maut ya. Masya Allah hadisnya ini ya. Kalau Allah mau mematikan hamba di suatu tempat, Allah jadikan dia itu mengunjunginya. Seperti yang Ustadz bilang tadi di Jembatan Tenggarong ya. Ada orang yang sebenarnya nggak ada keinginan mau ke Tenggarong, tapi yang mau lewat situ aja banyak. Banyak yang seperti itu, Allah jadikan dia lewat situ padahal nggak ada keinginannya. Akhirnya ya dengan izin Allah, dengan takdir Allah, dia meninggal karena Jembatan Tenggarongnya itu runtuh. Antum tahu nggak kapan terjadi itu? Jembatan Tenggarong runtuh di tahun 2011 kalau nggak salah. Ustadz ini masih SMA ya. Nggak tahu antum ini. Udah udah besar apa belum? Udah baca berita apa belum? Gitu juga sebaliknya. Ini pernah Ustadz ketemu orang ya. Ini langsung ini orang Tenggarong juga. Ini salah satu ya petinggi juga di mana ya, punya jabatan lah di KUA atau ya pengurus MTQ dulu ya. Katanya itu dia ya mungkin karena ajalnya belum Allah tetapkan ya, mungkin belum waktunya dia meninggal. Padahal itu dia orang ini mau pulangnya dari Samarinda ke Tenggarong, atau dari Tenggarong ke Samarinda, Ustadz lupa. Intinya mau lewati Jembatan Tenggarong lah. Ketika itu nggak tahu kenapa Allah takdirkan dia itu tiba-tiba ya
kayak apa namanya, dikasih macet gitu di jalan gitu, tiba-tiba diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Masya Allah ketika dia mau lewat jembatan itu, ya udah berapa mobil lagi di depannya itu, tiba-tiba ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jembatan Tenggarong ini langsung runtuh ya. Alhamdulillah orang ini selamat, ini Ustadz ini selamat ya. Ya, karena itu Allah belum tetapkan ajalnya. Allah kasih dia apa namanya? Allah jadikan dia lambat di jalan, ya terlambat untuk menyeberangi apa namanya? Menyeberangi jalan ini. Nah, itu takdir Allah ya, ndak ada yang tahu. Nah, itu hikmahnya. Allah sembunyikan takdir kita supaya kita mau berusaha dan mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Allah sudah lihatkan takdir kita, jodoh kita siapa, rezeki kita siapa, hasil ujian kita nanti gimana ya. Nggak ada dari kita yang mau usaha ini. Makanya Allah tutupi ya. Nah, makanya orang yang apa namanya berdalil dengan apa namanya berdalil dengan takdir ini, sudah Allah tetapkan udah begini, kalau Allah tetapkan, nah itu salah ya, pemahaman yang salah tentang takdir. Nah itu hikmahnya Allah tutup takdir kita supaya kita mau berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.